Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat. Kita semua diberikan sehat oleh Allah, sehingga kita bisa melaksanakan, mengikuti pembelajaran dengan baik. Saya doakan mudah-mudahan anakku sekalian senantiasa diberikan kecerdasan lahir batin oleh Allah, dijadikan generasi-generasi yang diridhoi oleh Allah, dicintai oleh Allah, generasi-generasi Qur'ani, generasi-generasi yang mampu membanggakan kedua orang tua, membanggakan Rasulullah, dan senantiasa ditunggu oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak sekalian, hari ini kita belajar tentang ke-NU-an. Materi kita masih bab 3, yaitu memahami, menghormati Al-Quran. Untuk kali ini kita akan membahas tentang fadilah, keutamaan Al-Quran. Kita tahu Al-Quran ini adalah kitab suci kita. Ketika kita membaca saja kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam kesempatan yang singkat ini saya akan menjelaskan beberapa hal tentang keutamaan Al-Quran. Di antaranya adalah orang yang senantiasa membaca Al-Quran akan senantiasa diberikan ketenangan hati dan jiwa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita selalu baca Al-Quran, karena di dalam Al-Quran Allah menyatakan bahwa syifa'ul lima fis sudur. Quran itu bisa menjadi obat. Obat. Kalau kita sering baca pujian itu kan dilakukan Jawa, bahasa Jawa itu ketika kita mau sholat, sehabis adzan itu biasanya diadakan pujian tombo ati kuli musa warnani Quran angan-angan samanani. Jadi obat hati itu ada 5, salah satunya adalah baca Quran. Kita sambil belajar artinya agar hati kita menjadi tenang. Jadi anak sekalian, kalau ingin tenang hatinya selalu baca Al-Quran. Yang kedua, orang yang belajar Al-Quran, membaca Al-Quran itu menjadi orang yang terbaik menurut Allah, menurut Rasulullah. Karena Rasul menyatakan khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik di antara kalian itu adalah orang yang mau belajar Al-Quran, mau mempelajari Al-Quran, mengaji Al-Quran, dan kemudian mau untuk mengajarkan kepada yang lain. Jadi anak sekalian, mudah-mudahan kalian semua jadi orang yang ahli baca Al-Quran, belajar Al-Quran, dan nanti bisa mengajarkan Al-Quran sehingga menjadi orang yang terbaik menurut Allah. Amin Allahumma amin. Berikutnya anak sekalian, yaitu akan mendapatkan syafaat. Apa syafaat itu, Pak? Syafaat itu pertolongan nanti di akhirat. Jadi Quran itu akan menolong kita di hadapan Allah. Rasulullah menyatakan Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an, karena Al-Qur'an itu akan nanti menjadi penolong di hadapan Allah, akan datang kepada kita. Semua orang itu butuh pertolongan di hari kiamat itu anak sekalian. Kita butuh semua. Kita butuh pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang yang senantiasa membaca Al-Quran, maka Quran datang untuk memberikan pertolongan kita, sehingga kita disyafaati oleh Al-Quran, sehingga kita menjadi orang yang selamat nanti di akhirat. Amin Allahumma amin. Berikutnya, disediakan tempat istimewa di surga bersama malaikat. Orang yang senang baca Al-Quran, apalagi mahir, itu akan disenangi oleh Allah, diberikan tempat yang mulia di sisi Allah. Karena Rasulullah pernah menyatakan, al-mahir bil Quran ma'al kiromil bararatis safaroh. Orang yang mahir baca Al-Quran nanti akan ditempatkan di mulia, yang mulia bersama para malaikat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita mudah-mudahan termasuk ini. Amin Allahumma amin. Dan yang terakhir anak sekalian, bahwa dengan membaca Al-Quran kita selalu akan mendapatkan pahala. Karena membaca Al-Quran itu pahalanya, bahkan kalau Rasulullah mengatakan hitungannya itu adalah hitungan huruf. 1 huruf itu diberikan pahala 10 kali. Bayangkan. 1 huruf itu adalah 10 kali. Bayangkan itu. Jadi banyak sekali pahala yang kita dapatkan kalau kita membaca Al-Quran. Rasulullah mengatakan dari Ibnu Mas'ud,
Man qara'a harfan min kitabillah fa innahu bihi hasfalahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihah. Jadi Rasul mengatakan orang yang membaca Al-Quran satu huruf saja, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan. Dan satu kebaikan itu dilipat gandakan 10. Jadi satu huruf itu 10 kebaikan. Wala aqulu, kata Rasulullah, saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Tapi walakin alifun harfun wal lamu harfun wa mimun harfun. Akan tetapi lamnya sendiri, alifnya sendiri satu huruf, lamnya sendiri satu huruf, mimnya satu huruf. Jadi baca alif lam mim saja itu sudah mendapatkan 30 kebaikan. Karena dianggap 3 huruf. Kita baca Fatihah saja sudah berapa pahalanya, banyak sekalian. Jadi itu diantaranya. Oleh sebab itu dalam kesempatan ini ayo kita menjadi orang yang senang baca Al-Quran agar hati kita tenang, kita menjadi orang yang terbaik dan nanti mendapatkan syafaat, pertolongan dari Al-Quran di sisi Allah, dan kita akan selalu dilimpahkan pahala yang banyak karena kita menjadi ahli Al-Quran. Dan terakhir, anak sekalian, orang yang ahli membaca Al-Quran itu mudah meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang husnul khotimah, orang yang meninggalnya baik. Amin Allahumma amin. Demikian, terima kasih anak sekalian. Semangat, tetap semangat. Mudah-mudahan kita semua diberikan istiqomah menjadi ahli Al-Quran. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.